Halo, selamat datang di day 2. We have new friends here. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanya lebih suka proses atau hasil, jujur aku bingung. Because I love both. I used to be suka dengan hasilnya aja. Kayak kalau udah berhasil, aku happy gitu kan. Tapi setelah bertumbuh dewasa, aku ngerasa aku lebih suka prosesnya loh. Kenapa? Karena kalian ngerasa gak sih proses yang Allah kasih ke kita, up and down-nya, nangis-nangisnya, sedih-sedihnya, strugglingnya, itu yang justru bikin kita merasa bersyukur, merasa seneng, kayak Masya Allah seneng ya setelah susah payah, terus kita akhirnya dapat achieve apa yang kita inginkan. Memang indah ya sebuah proses itu, tapi at the same time I do love hasil. Seperti ketika aku ngedit gitu ya, dulu ketika aku ngedit kayak prosesnya tuh kayak jijik banget dengan hasilnya, aku muak, bingung, nggak tahu harus gimana. Tapi ketika hasilnya mau kelihatan nih, kayak terus aku, wah bagus juga ya. I feel like a little bit proud, a little bit happy, kind of, ya gak sih? Sama gak? Terus nyari idenya kayak suntuk, muak, kayak bingung gak tahu gimana. Tapi ketika hasilnya mau kelihatan, kita happy dengannya. Jadi di sini aku jadi makin bingung. Jadi aku suka hasil atau proses. Kalau kalian lebih suka yang mana? Prosesnya mungkin berdarah-darah, tapi hasilnya pasti worth it, ya enggak? So nikmati proses yang sedang kita kerjakan. Aku selalu bilang ke adik-adik, selalu bilang ke orang-orang yang lelah dengan prosesnya, nikmati aja prosesnya, gak usah terburu-buru, feel it. Karena proses itu gak akan kamu jalani 2 kali. Misal kayak mereka lagi bosan kuliah atau lagi suntuk ngerjain skripsi, nikmati aja prosesnya, itu akan indah pada waktunya. Atau lagi bosan kuliah, kayak nikmati proses kuliah, karena itu gak akan datang lagi, atau gak akan datang lagi. Maksudnya nikmati di sini itu artinya kamu hadir di situ, kamu memberikan seluruh jiwa ragamu untuk struggling with it. Gitu sih. Jadi bukan hanya pasif, tapi juga aktif untuk memberikan yang terbaik dan hadir di sana. You know, ngerti nggak? BTW, gitu ya. Seperti halnya ketika aku dapat pekerjaan juga. Dulu waktu awal-awal dapat kerjaan itu ya, kayak seneng, yaudah, alhamdulillah seneng, sampai situ aja. Tapi kesenangan itu lebih seneng banget ketika aku bisa nyeritain prosesnya ke orang lain, strugglingnya. Kan banyak juga yang tanya ke aku, gimana sih caranya bisa masuk ke hijab alimah gitu. Kalau dulu aku ngejawab pertanyaan itu, mungkin aku jawabnya cuma ya daftar lah.
kalau ada lowongan daftar. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, emang nggak sesimpel itu sih. Maksudnya ya ada cerita menariknya juga, ada cerita yang banyak dipetik juga. Apakah aku harus cerita sekarang di sini? Gimana aku? Yang intinya pastinya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu selain ikhtiar dengan sungguh-sungguh, harus diiringi dengan doa. Diawali dan diakhiri, dan dalam prosesnya selalu harus ada doa. Meminta kepada Allah, sedetail mungkin minta aja ke Allah. Kayak waktu dulu hijab alila itu aku, ya Allah, aku minta kalaupun diterima itu jangan harus ada proses wawancara ke sana, karena aku pengalaman kan daftar tapi harus wawancara, daftar di perusahaan yang ada di Jakarta juga, terus harus wawancara di sana. Kayak akhirnya aku nggak ambil. Tapi ketika hijab alila ini aku minta ke Allah, ya Allah, kalau emang diterima tolong jangan ada wawancaranya online aja, jangan harus offline ke sana. Dan beneran kabulin. Terus ya ada detail lainnya juga lah, minta lingkungan yang bagus yang bisa mendekatkan kepada Allah, gitu-gitulah ya. So basic, astagfirullah, basic. Terus dalam prosesnya juga gimana caranya ya, ini nih juga kebanyakan, karena aku juga pernah kan nyeleksi teman-teman yang pengen daftar di hijab alila gitu. Kebanyakan mereka bilang ya ngirim CV, tapi ketika diminta portofolio ditulisnya itu, maaf aku nggak punya portofolio gitu. Kata aku teh, kalau nggak punya portofolio ya bikin atau cenah, bikin yang bagus, bikin yang sesuai dengan perusahaan yang kamu mau masukin, mau daftar gitu. Bikin, jangan bilang maaf saya tidak punya portofolio, ya auto lah tidak keterima. Terus kalau bisa berikan alasan yang sekiranya kita, why we have to choose you, beri alasan kuat. Oke, sekian tips. So you love hasil atau proses? Kalau aku sih I love both. Bye. Thank you for watching. Bye.